Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Pertama adalah sombong. Sombong itu sama dengan takabur, yakni merasa diri tinggi dan lebih dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dihormati Bapak Takmir pengurus Masjid Mudatsir Pampangan Al-Mudatsir ya, Pampangan Kota Padang. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus lainnya, dan yang dihormati jamaah Masjid Al-Mudatsir beserta anak kami semuanya. Mudah-mudahan kita tetap selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kesempatan untuk hadir di sini. Alhamdulillah telah selesai melakukan sholat isya berjamaah. Selanjutnya setelah tausiah atau santapan rohani ini di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Oke, jangan pernah bosan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan penerangan dari alam jahiliyah biadab kepada alam penuh peradaban dan keimanan kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak kami semuanya kita senandungkan sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu judul kajian kita pada kali ini hari Kamis tanggal 11 Februari 2026. Pesan Nabi Muhammad SAW, jangan menghina orang lain. Apa judulnya? Pesan Nabi Muhammad SAW, jangan menghina orang lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min
fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang memperolok-olokkan. Janganlah perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan-perempuan yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olokkan. Jangan kamu saling mencela satu sama lain. Janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebab panggilan adalah panggilan segala iman. Panggilan yakni panggilan fasik. Dan siapa yang bertobat, siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Anda semuanya, pernahkah mengolok-olok orang lain? Mengolok-olok kawan pernah? Pernah mengolok-olok kawan? Alhamdulillah tidak pernah. Pernah membuli kawan? Merendahkan kawan? Menghina saudara? Alhamdulillah, berarti orang yang beriman. Saudaraku kaum muslimin yang beriman, Anda semuanya yang ibu cintai, pesantren Ramadan bukan? Yes. Baik, antum mahirun wansih. Satu, apakah pesan Rasulullah SAW dari Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang barusan kita simak bersama? Pertama adalah sombong. Sombong itu sama dengan takabur, yakni merasa diri tinggi dan lebih dari orang lain dan merendahkan orang lain. Orang sombong itu dia menolak kebenaran, dia meremehkan, merendahkan orang lain, hanya dirinya yang benar. Jadi siapapun yang berhadapan dengan dia, barangkali saja secara umur mungkin rendah dari dia, atau jabatannya lebih rendah dari dia, atau pengalaman lebih rendah daripada dia, tapi orang itu dia berilmu mau'izah hasanah, tapi karena merasa dirinya sombong dan lebih dari orang lain, dia menolak kebenaran itu terhadap apa yang disampaikan orang tersebut kepada dirinya. Itulah orang yang dikatakan sombong, yakni meremehkan dan menolak kebenaran. Tapi
Tapi kalau seandainya yang memberikan tausiah itu, nasihat itu, atau semacam mau'izah hasanah itu, teguran itu kepada dirinya, orang itu tinggi jabatannya, lebih senioritas, memiliki pangkat jabatan dan kedudukan, orang kaya, baru dia yo gitu. Itulah orang yang sombong, tidak mengakui kebenaran. Unzur ma qala la tanzur man qala. Perhatikan apa yang dikatakan oleh orang itu, nasihatnya. Bukan memperhatikan lihat siapa yang mengatakan. Itulah orang yang sombong. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka dipesankan kepada kita kaum muslimin yang beriman, jangan sombong. Yang pertama. Yang kedua adalah akibat jangan menghina orang lain tadi, dari surah tadi Al-Hujurat ayat 11. Ancaman tidak masuk ke dalam surga. Bapak Ibu anak yang dirahmati oleh Allah, astaghfirullah rabbi min kulli dzambi wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang memiliki sifat sombong, meskipun ada terdapat di dalam dirinya seberat atau sekecil biji sawi, maka orang yang sombong itu tidak akan dapat masuk surga. Jadi sebagai kaum muslimin yang beriman, kita ini ada diberi petunjuk berupa Al-Quran dan hadis, tapi ada pula godaan syaitan, iblis, jin laknatullah, yang bisa membuat iman kita itu menjadi lemah, menjadi tidak meningkat dengan tinggi. Orang yang memiliki keimanan yang bagus, setiap hari dia memperbaharui keimanan itu dengan amalan-amalan yang soleh, yang mencari keridhaan Allah, terjauh dari perbuatan yang tidak diridai oleh Allah. Nah, sombong adalah perbuatan maksiat karena perbuatan itu tidak diridai oleh Allah. Jika itu ada terdapat di dalam diri kita, diri saya, segeralah bertobat dengan taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Itu yang disenandungkan. Kalau yang diucapkan dengan lidah, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Dibawa istighfar, kemudian dibawa salat taubat dengan taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah. Karena sifat sombong sekecil apapun menghabiskan amal ibadah dan menyeret kita ke dalam neraka, alias tidak dapat masuk ke dalam surga. Yang ketiga dari ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, Al-Hujurat ayat 11, dilarang oleh Rasulullah menghina orang lain. Larangan yang ketiga dari ayat tadi adalah larangan merendahkan fisik seseorang, status, pemikiran, kepercayaan dari seorang saudara kita. Mungkin fisiknya pendek, atau fisiknya tinggi menjulang, fisiknya hitam pekat, gigi aja nampak, atau agak membungkuk, atau kakinya tidak ada sebelah, atau tangannya bengkok sebelah, atau bahunya naik sebelah, atau matanya tidak dapat melihat, bawaan dari lahir karena diuji oleh Allah dengan kekurangan fisik. Kita selaku seorang muslim yang beriman tidak boleh merendahkan fisik orang itu. Jadi larangan merendahkan, bukan bertepuk. Orang senang, kita senang. Orang susah, kita juga ikut susah. Asih, asah, asuh. Bukan gasah, gesek, gosok. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
marilah mendoakan orang-orang yang tersesat tadi, mudah-mudahan dia kembali ke jalan kebenaran, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperparah dengan merendahkan, menghina. Yang keempat, larangan untuk saling mencela. Islam mengajarkan kepada kita untuk jangan mencela, untuk jangan mencaci maki, untuk jangan menghina, mengolok-olok, tak menghargai orang lain. Cukuplah dia ditimpa masalah, ditimpa musibah karena perbuatan dia di masyarakat. Jangan kita ikut memperparah, memvideokan, merekam, men-share ke grup-grup yang ada, memviralkan. Itu kan termasuk mulutnya tidak mengolok-olok, mulutnya tidak mencaci maki, tapi sikapnya dengan memvideokan, memviralkan, mempostingnya di media sosial itu sama halnya dengan mencaci maki, merendahkan, mengajak orang lain di antara jalan raya untuk membuli dan mencaci dia lewat postingan saudaraku tadi. Cukup jangan diposting, cukup panggil Bang Sapi, ajak kepada jalan kebenaran, ajak dia ke jalan kebenaran, ajak dia ke majlis taklim, suruh dia berwudu, suruh dia dekat ke masjid, ke musala dengan kajian minta taubat kepada Allah di sepertiga malam. Perbanyak amalan ibadah. Itu kita selaku seorang muslim, apabila muslim yang lain ditimpa masalah dan musibah, adil nasihat. Agama Islam itu adalah sebuah nasihat. Jangan kita berbahagia atas penderitaan orang lain, karena suatu saat juga kita akan mengalami ujian, tapi kita tidak tahu apa bentuk ujian yang menimpa kita. Untuk itu, larangan saling menghina, mencaci maki. Mungkin dengan mulut kata-kata tidak, tapi dengan postingan, atau dengan video atau postingan tidak, tapi dengan ketikan jari-jari tangan yang dahsyat ini ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Pangkal pokok keselamatan manusia itu terletak pada pemeliharaan lidahnya, perkataannya, ucapannya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, anakku semuanya, pesantren Muhammadan, Allah Akbar, Allah Akbar, Masya Allah. Yang kelima adalah larangan mengikuti hawa nafsu. Ini kan puasa Ramadan ya, nah. Puasa Ramadan jadi tertolak, puasa Ramadan menjadi tidak ada nilainya, dan dia puasa Ramadan itu menjadi orang yang merugi dia. Dia hanya sekedar menahan haus, lapar dan harga lelah saja. Tapi puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dilarang mengikuti hawa nafsu, mengunjing. Mengunjing itu menggibah, menggibah itu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على ياسين حبيب بالله